memuliakan bulan Rajab, maka akan terhapus dengan adanya rahmat Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap nawaran kita ini pasti berdosa, berdosa, pasti berdosa. Jika ada ada berdosanya, dosa yang kita merasakan, bahkan dosa-dosa yang kita kada merasa atau kada tahu, yang memang dipandang Allah, memang diketahui oleh Allah, kita bisa kesalahannya bisa aja kita nih kada tahu ya Allah, nang kita kada merasa, asa kada tahu teguh dosa, padahal itu dosa. Tapi banyak aja juga kita nang merasa ya Allah, merasa dosa di mata, mencangi berhemat ya Allah, beriuran mencangi kita nang dosa di mata itu ya Allah. Ini atau tadinya mendengarkan ngasih rapi benar yang didengar deh hanya yang dengar terang ya Allah dan dosa aja tak itu merasa kita atau gawian yang lain apa kan itu dosa yang kita merasa. Tapi ada kayaknya kadang-kadang dosa itu yang kadang kita ketahui, kadang kita rasa, kadang kita tahu, tapi dipandang Allah itu perbuatan dosa. Dan kita kadang-kadang bisa kada sadar asal ada dosa pada dosa. Nah jadi artinya apa? Tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan berada di bulan Rajab ini nah. Kita isi dengan ibadah kepada Allah, maka dengan memuliakan bulan Rajab, insya Allah dosa kita tadi dengan adanya kita niat membesarkan bulan Rajab atau memperingati Isra Mi'raj dan sebagainya, itu adalah bisa salah rahmat Allah dan bisa kebaikan Allah sehingga tadi dosa terhapus daripada Allah Subhanahu wa taala, dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berada di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal alamin. Nah dalam perjalanan Isra kan di Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, menjalankan hambanya diangkat oleh Allah hamba. Sedangkan Nabi diberi pangkat Nabi, diberi pangkat Rasul, diberi pangkat Habibullah, diberi pangkat Khalilullah, dan bermacam-macam pangkat yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran dalil Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan hambanya, hamba yang sempurna. Dan sebagai seorang hamba yang sempurna, dan itu adalah pangkat yang paling tinggi. Siapapun orangnya, lalakian kabinian tak, pilihnya pun menjadi hamba Allah yang bujur, walaupun pangkat itu hamba, tapi hamba yang bujur, maka orang itu akan pangkatnya tinggi di sisi Allah. Walaupun kita ada sama dengan Nabi, tapi Nabi paling tinggi pangkat sudah menjadi hamba Allah karena sempurna. Sempurnanya apa? Segala perintah Allah dilakukan dengan sempurna, tanda orang sempurna. Segala larangan Allah ditinggalkan dengan sempurna. Nang sunatnya sempurna, semuaan dari Pak bisa dari. Nah, ada kita hendak menjadi hamba Allah, berusaha juga walaupun ada sama dengan tingkatan Nabi tadi itu. Nah, jadi bilangnya hamba Allah yang sempurna. Jangan jadi hamba wang. Nah, adanya bisa jadi hamba wang adalah hamba bisa hambatar aja. Ada salah seorang guru hambatar aja lingkon aja. Hamba taruh di dalam dia masih kelah ini berlingkon aja. Ada tahu subuh, ada tahu takare, nyari lingkon aja orang masih kita di berlingkon aja di mana. Anak menurut itu sanggul orang kira-kira. Satu sanggul aja udah di mata aja, masih gitnya makan aja. Ujar kisah orang mendengar kisah-kisah aja Pak. Cuma jelaskan di kamar. Cuma ada mengatakan tanah makan ini di hadapan jadi malangkah salangkah besok. Tapi ada ceritanya aja, hari Jumat tuh masuk ke dalam kalang tuh sini. Nah, tak makan aja. Nah, kita masuk ke dalam kalang hari Jumat kita makan. Kayak hambatan juga masih melingkung juga tak. Cari masih ada halik ada, somaraya ada, malam ada. Jenang bini tadi masuk ke dalam kalang aja. Oh, kira-kira deh. Berarti rumahnya bini tempat juga kira-kira. Bisa tak makan juga. Nah jadi bujur menjadi hamba Allah, berusaha kita nih lah, berusaha tingkatan kita. Walaupun Nabi sudah menjadi hamba, jadi siapapun orangnya bila bujur menjadi hamba Allah, niscaya mulia di sisi Allah. Nabi sudah sampai disebutkan Allah dengan
bi'abdihi. Jadi hamba itu adalah hamba nang pangkat nang paling tinggi, nang dimuliakan Allah Ta'ala. Siapapun raja, bila kita pun menjadi hamba Allah. Nah tentunya dengan melaksanakan perintah, berusaha melaksanakan perintah dan berusaha meninggalkan larangan. Nah kemudian perjalanan lailan pada waktu malam yang satu qit'atun minal lail, sedikit daripada malam hari. Padahal perjalanan jauh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa itu jauh. Nah perjalanan kita biasanya kalau tolak haji atau tolak umrah ya Allah, biasanya dari Masjidil Haram ke Madinah aja sudah 500 pal aja biasanya ya Allah, walaupun kita ada pernah hitung juga, cuma dihabarakan ya Allah, nah mulai Madinah makam Madinah itu sudah 500 pal, sekitar kurang lebih 5 jam, 6 jam babis kita. Belum mulai Madinah ke Masjidil Aqsa jauh pulang. Nah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sama, bahkan bukan Isra saja, tapi dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit dan seterusnya. Tapi dalam waktu 6 lailan qit'atul minal lail, sedikit daripada malam hari. Sedikit daripada malam hari itu ya tadi ada mengatakan para bahan Nabi kita belum Nabi panas. Ini Nabi beradah di Jiri Ismail kan. Yang Ismail itu tempat yang mulia, tempat yang mustajab. Di Makkah itu aja kalau tidak salah di dalam kitab tanggal ingatan dulu nah, dalam kitab itu disebutkan ada 14 tempat yang mustajab. Termasuk Hijr Ismail kan. Nah kenapa? Karena Hijr Ismail itu termasuk dia batas Baitullah. Jadi kalau bahari kan orang Yaman ya sampai zaman apa itu nang mudah untuk masuk ke dalam Baitullah kan. Mudah. Nah itu. Tapi sekarang kan kita orang-orang tertentu aja, mungkin ya pun kerajaan, pun para pejabat, yang orang tertentu atau ulama-ulama tertentu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Sekarang kita orang-orang yang biasa kada awak, kecuali memang ada kelebihan khusus lah dari kita. Nah, tapi Allah Maha Adil, maksudnya tadi Allah Maha Adil. Seandainya kada kau masuk ke dalam Baitullah langsung, masuklah ke dalam Hijr Ismail. Karena dikatakan Hijr Ismail termasuk daripada batas Baitullah. Karena Baitullah itu sampai ke situ asalnya. Ya, cuma ada mengatakan kan ada lagi harta yang paling halal dikasih jadi berkata dibangun nanti ada mengatakan gitu kan. Cuma yang jelas dikatakan bahwa bila kita ada mau masuk ke dalam Baitullah yang sambungnya itu, masuklah ke Hijr Ismail sama Hijr masuk ke dalam Baitullah dan kita. Nah kalau pas itu kalau diberikan walaupun sekarang kan buka tutup ya ada dulu ya Allah, kan ini ada peraturan ulang. Nah jadi di situ mustajab, disitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berbaring di antara dua orang laki-laki tadi. Nah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Ini dari barakah. Masjidil Aqsa berberkah. Kenapa? Karena di sana tempat masjid. Kemudian di antaranya alasannya kenapa berberkah? Karena di sana banyak lahir para nabi dan rasul. Di sana banyak para wali Allah. Di sana banyak orang-orang saleh, orang-orang salihin. Di sana banyak umat Islam sampai sekarang. Makanya berberkah Masjidil Aqsa. Jadi diambil hikmah, semua tempat-tempat ibadah, semua tempat-tempat yang mulia itu berberkah. Kalau kita ambil hikmah kepada maka jelas berberkah. Karena masjid, karena tempat ibadah, karena di sana Nabi dan Rasul, dan di sana para aulia, di sana para ulama salihin, orang-orang beriman, di sana ada Ka'bah, berberkah. Madinah berberkah. Nah kita ambil hikmah ke seluruh tempat-tempat yang mulia. Insya Allah langgar ini pun berberkah. Jadi insya Allah langgar berberkah, tempat ibadah, tempat mulia. Nah, masjid berberkah. Nah, kayak rumah kita, kamar kita yang di situ tempat kita sembahyang, tempat di situ kita membaca Al-Quran, tempat kita berdiri di situ, kamar itu akan berberkah. Karena tempat namanya tadi itu alladzi barakna haulahu. Makanya kita harus ada di rumah itu di mana kita sembahyang, atau kayaknya bisa jadi supaya berberkah sama di situ dipujuk, di situ dipujuk. Ini Baru di luar, jangan dibuka lawang. Kita ada orang sembahyang gitu. Kisah supaya berberkahan itu ya Allah,
sampai beberapa tempat jadi kadang bangun di pojok situ ada yang belajar. Walaupun mungkin kita ada bisa ada spesial lah, tapi itu sudah mencakup aja ya Allah tadi tak bagus saja. Apalagi makanya biasanya ya Allah biasanya orang beli rumah tuh bersambilan ya Allah, karena sarumahan tuh saluran tuh dihendaki sembahyang biasanya kita bila kita anak beli rumah tak mau kehibah ya Allah bersambilan aja ya Allah mulai maghrib enak bersambilan aja sampai isya. Nah diundang orang, insya Allah rumah kita tuh liput orang sembahyang, ya liput kan? Iya walaupun ya di Padang tuh ada kan cuma liput. Nah di situ supaya apa? Dari atas sampai 7 lapis bawah untuk mereka gembira, mereka apa jauh dari kita tuh himbau. Nah aku jadi dijadikan tempat ibadah kepada Allah. Ini orang karaokean lah udah, kalau kaminya aja, suruh karaokean yang bangun panggung sih, bangun sih tuh. Nah 7 lapis tuh kalau aja. Dapat bahasa kita adarilah ini ditempatin sebagai tempat ibadah di tempat maksiat tadi itu. Dan jadi majlis Rangger ini insya Allah berkah dalam tempat mengajar. Alladzi bar, nantinya kita dengan sebab kita duduk di sini, dengan kita sebab majlis di sini, sembahyang ini menambah kebaikan dan keberkahan. Hanya di samping ibadah kita sembahyang kita itu diberikan pahala oleh Allah karena kita bertempat di tempat mengajar, maka akan diberikan tambahan keberkahan. Kebetulan itu ziyadatul khair. Nah tambahan kebaikan apa? Apakah macam-macam ya Allah ada nang berkatnya ketujuh dilanggar ini, berkatnya tamat ini kayaknya. Apakah ya Allah nang bertambahan yang lain dari biasa? Macam-macam ya Pak. Nah pada bertambah-tambahin lagi ya. Nah tambahin lagi apa? Ya Allah maksudnya tambah-tambah oleh Allah Taala karena ada kelebihan untuk barakah dari ini kita umur sampai berkah, rezeki berkah semuanya dari kita. Nah perjalanan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh. Nah, di dalam riwayat ada kisahnya singgah menyinggah, kemudian ada gangguan tadi. Kalau singgah kan pertama di Taibah, kemudian di Madian, di Bukit Tursina, di Baitulaham, kemudian Hajar ke Masjidil Aqsa. Itu persinggahan 5. Sembahyang di Taibah, sallaita bi Taibah wa ilaihal muhajirah. Engkau sembahyang tadi di Taibah dan engkau akan hijrah ke Taibah. Taibah itu ngarang bahari, ya Madinah tadi. Nah jadi Nabi itu singgah pertama di Taibah sembahyang, kemudian Madian itu ada tempat Nabi Musa, pohon Nabi Musa berteduh singgah di situ. Nah di situ mengambil berkah juga Nabi kita sembahyang. Kemudian di Bukit Tursina bekas Nabi Musa berpandir lawan Allah Taala dibukakan hijab. Kemudian di Baitulaham kelahiran Nabi Isa sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, dalam perjalanan itu, nah ada juga di situ kisahnya ada gangguan. Nah di antaranya gangguan orang Yahudi, ada gangguan Nasrani. Nah ini dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita ya pasti ada. Jadi kehidupan kita ini singgah. Nah kemudian ada gangguan datang. Kisah orang lain ya Yahudi Nasrani. Coba kita melihat di Palestina kayak apa ya Allah. Nah bahkan bukan hanya Palestina tapi seluruh dunia. Karena mereka mengganggunya kan dalam Quran sudah dipadahkan. Bukan artinya mengganggu dengan perang ada, tapi ganggu dengan bermacam-macam. Yang sampai kepada kita ya Allah. Orang Yahudi itu mengganggu kan bermacam-macam caranya. Kalau di Palestina kan bisanya dengan perang mereka tadi kan. Gangguan kita dengan fitnah, mengirim itu dalam internet dan sebagainya itu makanan, minuman sebagainya. Karena hendak maju orang Islam. Memang itu sudah disampaikan Allah di waktu perjalanan Nabi kita. Ada Yahudi dan Nasrani. Nah, termasuk diantaranya ada seorang perempuan Tuhan yang berpakaian, yang aksi benar bagi kita lah. Ini dan itu perempuan Tuhan yang berperhiasan. Di situ pun mengganggu, menghalangi perjalanan Nabi kita. Ya Muhammad unzurni, wahai Nabi Muhammad pandang kepada singgah ke sini. Tapi Nabi kita ada menoleh. Nah, Nabi kada menoleh. Siapa tadi saya? Ujian Nabi, ujian malaikat itu mislut dunia. Itu perempuan yang Tuhan itu ada tempat itu perumpamaan dunia. Nah, seandainya kisahnya engkau tadi menoleh, menyinggahi, maka ikhtara ummatuka dunia, maka memilihlah umat ikam akan dunia. Tapi ikam kada menoleh, wahai Nabi Muhammad. Nah ini jangannya artinya Nabi itu jangan bahas gitu. Singgah siapa yang tete? Jangan bahas gitu lah. Siapa tete? Maka bina langkar nih. Cuma Tuhan aja.
dipandang lagi di belakang luar biasa ya Allah, wah rambut pirang, salawat, nah malahnya leggingnya, you can say, wah ya Allah kacamata, nah di belakang ya Jepang, sudah dia 75 umur. Itu artinya apa? Dunia yang sudah Tuhan jalan, ini sudah Tuhan biasanya nih, sudah lebih separuh. Maka bila kiamat Allah alam. Cuma kalau kita pandang kan, kalau daerah kita ini alhamdulillah kan diantaranya ujar dalam hadis Nabi itu apa? Kiamat akan terjadi itu kisahnya adalah ayyurfa'al ilmu yang halal jahlu. Ilmu diangkat dan banyak nam jahil, urusan agama. Kalau kita pandang, alhamdulillah daerah kita ini kan keagamaan luar biasa ya Allah. Untuk pesantren banyak benar, alhamdulillah Allah. Majelis taklim, majelis ilmu, belajar di mana-mana. Artinya untuk agama itu luar biasa. Banyaknya kita nonton. Nah ini mudah-mudahan ya bukan ya tadi walaupun kiamat pasti terjadi, cuma Allah. Tapi selama masih ada ilmu agama di pertemuan ini ada di kadang kisahnya, ada di kiamat dulu. Ya kayaknya orang jahil banyak benar. Maksud jahil urusan ilmu agama. Ayyurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Diangkat ilmu agama, kemudian yang Allah mengangkat ilmu itu karena ulama, para wali, para ulama, orang-orang saleh itu meninggal banyak dan belajar kadang sehingga wa yadhharul jahlu. Banyak dengan jahil, ada tahu lagi di rukun wudu, ada di rukun sembahyang, ada tahu di sifat 20, ada tahu di tasawuf, ada belajar lagi. Nampak aja dunia aja tadi. Nah itu bisa banyak diantaranya, walaupun tanda-tanda yang lain banyak tadi. Nah jadi kisahnya ikhtar apa lau seandainya engkau tadi berpaling menyinggahi nah lahtara umat dunia disermati kamu dia. Tapi alhamdulillah nanti kada ini mencermatkan kepada manusia ada jadi mudahan kita ya Allah tadi karena kaitannya dengan zuhud tadi ya berpaling daripada dunia nang sebagai jadi dunia juga lain kisahnya dunia nang gasan akhirat lain. Ini maksudnya orang bahkan zuhud itu sebagaimana kita baca dulu berapa banyak orang-orang yang banyak passion harta tapi mereka hukumnya zuhud tadi tak karena hartanya bukan semata-mata dunia tapi hartanya untuk akhirat. Siti Khadijah dalam riwayat kalau kan penyebab diantaranya kenapa Isra Mi'raj ya Allah. Kenapa Isra Mi'raj Nabi? Karena Nabi itu bahasanya Isra itu ada model hiburan apa dijalankan ya kenapa bekas mendapatkan ujian yang berat. Kenapa ujian yang berat? Yaitu kematian dua orang yang beliau cintai Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah sugihnya luar biasa. Panyugihnya ada mengatakan 2/3 Makkah itu ampun Siti Khadijah. Nah, sugih benar. Tapi zuhud, kenapa? Seluruh hartanya digunakan gesan siar agama Islam. Ketika kawin lawan Nabi kita, ujar Siti Khadijah, seluruh harta ulun wali Siti Khadijah. Wahai Rasulullah, ulun beriakan lawan dia. Silahkan menggunakan besar kebaikan tadi. Artinya ada, tapi bukan untuk dunia ada, dunia dan dasar akhirat. Jadi maksudnya orang zuhud itu bukan berarti memang orang yang ada berada, walaupun berapa banyak orang-orang yang zuhud itu artinya memang seadanya aja, seadanya memang saparluan aja tadi tak. Tapi berapa banyak orang yang berisian harta, orang yang suki, nah mereka bersifat zuhud. Kenapa? Harta mereka gunakan di jalan Allah. Dan dasar memberi makan orang, dasar membangun masjid, dasar membangun langgar dari besar peringatan Islam dan sebagainya. Ada merasa memiliki kenapa? Karena memang ini titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kayak pangkat kita, ya Allah. Nah kemudian apalagi harta kita, jabatan kita itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu. Bila digunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu menghindarkan daripada sifat zuhud tadi itu. Nah jadi alhamdulillah dalam perjalanan Isra itu Nabi kita kan menyinggahi tadi. Seandainya menyinggahi dia dalam kitab tuh, maka mematikan makan memilih dunia. Jadi mudah-mudahan kita ini walaupun dunia ada pada kita, tapi mudah-mudahan dunia dan gasan ke akhirat. Jabatan kita mudah-mudahan gasan ke akhirat. Itu aja demi Allah. Sehingga insya Allah hukumnya tadi kita kembali kepada ayat yang di awal tadi, menjadi hamba Allah dan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja yang dapat menyampaikan sedikit kita berkisah bagian daripada Isra dan Mi'raj. Isra Nabi kita walaupun mungkin karena ada sambungannya dan pertemuan akan datang. Demikian, terima kasih. Ulun minta ridho, minta maaf.
seandainya panaun bacaan dan salah tidak sesuai dengan berkenan di hati pada segala minta maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan dengan barakah kita berada di bulan Rajab, kita memuliakan bulan Rajab dengan hataman Al-Quran, dengan membaca kitab, dengan mengorek sedikit samara, ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita mudah diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia ini lebih lagi keselamatan dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi wa Nabi al-Fatihah.